Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tato Habis Vlogger. Oke, pertama-tama ya, saya ucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman subscriber saya ya, ataupun yang baru pertama kali lihat YouTube saya ya. Karena memang ini baru H+1 Lebaran ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan, dan saya memohon maaf ya sekeluarga bila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan membahas oli samping racing ya. Jadi ini memang baru H+1 ya. Saya juga belum update masalah permesinan, mungkin mulai hari besok ya. Supaya nanti teman-teman tidak tidak terlalu langsung merespon bahwa bengkel udah buka ya. Jadi mungkin baru mulai besok ya untuk perbincangan masalah mesin, khususnya permasalahan OB. Sebetulnya sih untuk permasalahan OB ini adalah video sebelum lebaran sih sebetulnya ya. Cuman karena takut nanti dikiranya bengkel udah buka, teman-teman ada yang mau OB ataupun hal lainnya yang belum bisa saya kerjakan ya, terutama OB. Jadi saya update video permesinan mulai hari besok ya, besok berarti tanggal 4. Nah, untuk pengiriman ke luar pulau ataupun pengiriman paket lainnya udah mulai bisa berjalan juga besok tanggal 4 ya. Tapi kalau bengkel hari Senin paling lambat baru buka ya. Jadi oke, kali ini kita akan bahas dulu oli samping racing. Ini yang sebelah sini adalah pesanan Bos Ruli ya, yang ini 1 liter, ini kiriman untuk ke Bukit Tinggi Sumatera Barat ya. Terus yang tengah adalah oli samping risetan saya, ini yang dimasukkan ke botol ataupun wadah oli samping, dan yang sebelah sana adalah oli samping yang murni ya. Nanti saya akan membahas perbedaan ketika oli sampingnya udah saya coba riset dimasukkan ke wadah oli samping atau kempis tangki. Nah, buat teman-teman yang belum tahu juga ya kegunaan dari oli samping racing ini, kegunaannya itu untuk yang pertama ya, jadi dia memberikan pelumasan yang sangat maksimal ya di suhu ekstrim ataupun di high RPM atau putaran tinggi ya. Jadi dia tidak mudah terbakar ya. Cuman depositnya itu tidak berpasir ataupun berkerak ya. Jadi dia pasirnya bukan pasir, keraknya itu lumer ya. Jadi lapisannya itu mudah dielap gitu, nggak harus dikerok. Nah, kalau misalkan oli samping yang kurang baik itu biasanya hasil pembakarannya itu berkerak dan berpasir ya, seperti itu. Jadi nanti susah buat bersihinnya. Nah, dan juga itu yang saya rasakan penggunaan oli samping ini ke motor juga bikin adem ya. Terus jarang banget yang namanya suhunya itu naik ya. Ini bukan hanya untuk balap ya teman-teman, jadi ini bisa dipakai juga buat motor harian supaya motornya awet ya. Terus permasalahan kerak itu tergantung bahan bakar yang teman-teman pakai ya. Cuman ketika pakai Pertalite memang dia agak sedikit meninggalkan sisa pembakaran ya, berupa semacam mungkin ada lapisan semacam lem glukol ya. Jadi dia itu hitam, ada lapisan hitam, cuman tidak berpasir ya. Kalau saya nggak berani sebutkan oli samping yang lain ya, pokoknya oli yang lain biasanya itu berkerak, berpasir kalau misalkan bahan bakarnya kurang baik. Kalau ini tidak sampai berpasir, jadi tetap mudah dibersihkan lah, seperti lem gitu, seperti lem glukol atau lem kertas, tahu kan lem kertas. Nah, seperti itu. Jadi dicolek seperti ini, diusap seperti ini juga udah hilang ya, tidak sampai berpasir. Kalau pasir itu kan dia cenderung kasar keraknya ya, kayak mungkin ya seperti inilah ya, hitam-hitam seperti ini. Jadi disentuh itu kasar gitu. Kalau untuk yang oli samping racing ini tidak. Padahal saya menggunakan bahan bakar kemarin cuman pakai Pertalite ya. Kalau bagusnya karena ini memang oli balap ya, khususnya balap gestrek, ini memang difokuskannya olinya itu yang minimal ya Pertamax turbo ataupun bensol ya, yang lebih tinggi. Itu baru bisa hasilnya itu lebih maksimal lagi guys. Jadi tapi kalau misalkan tidak ada pakai Pertalite ya tidak apa-apa gitu loh.
Nah nanti kalau misalkan teman-teman yang pompa olinya masih jalan, ini pemakaiannya juga bisa dipakai di tuang ke bensin aja, ke tangki maksud saya. Jadi teman-teman pakai oli samping yang biasanya di wadah oli samping ya, yang ada di motor itu bebas mau oli samping apa aja ya, mau pakai Motul, mau pakai iPhone, mau pakai Epalu-Pro, Castrol itu bebas ya, ataupun gasoli itu bebas. Nanti ke tangki supaya tidak terlalu ngebul dan motornya tetap adem ya, karena memang yang paling aman itu di motor 2 tak itu selalu nambahin oli samping ke tangki ya, jadi motornya itu supaya awet. Cuman kalau misalkan pakai oli samping yang hanya Jaso FC ataupun oli samping biasa, biasanya kalau ditambahin dari tangki itu biasanya ngebul ya. Nah untuk oli racing ini tidak bikin ngebul ya, dan wanginya wangi balap, wangi sirkuit. Untuk 10 liter atau sampai dengan 11 liter ya, itu cukup dikasih 100 mili ataupun 100 cc aja ya buat teman-teman ya. Cara pakainya seperti itu. Bos Ruli juga boleh simak video ini supaya nanti tahu cara pakainya ya. Jadi untuk tutup ini memang tidak bisa dipakai patokan karena belum pernah nyoba ya. Cuman yang bisa dipakai patokan itu kayak bekas tutup Castrol Active dan Epalu-Pro ya, yang bulat sebesar ini. Nah itu bisa dipakai 6 tutup ya untuk full tangki. 6 tutup itu ya sekitar kurang lebih 100 mili ataupun 10 mili ya. Jadi persamaannya seperti itu. Itu sama dengan jumlahnya itu segitu ya. Jadi 100 cc ya. Jadi sama takarannya itu sama 100 cc. Kalau teman-teman punya bekas tutup oli samping Epalu-Pro ataupun Castrol Active ya yang sebesar ini ya. Nah ini untuk yang belum dicampur, bisa teman-teman lihat kekentalannya seperti ini ya. Bentar ya. Tuh, kental banget ya. Nah kalau yang ini yang udah saya campur ya, seperti ini, dia nggak nempel tuh ya. Tapi ini belum bisa saya kasih kesimpulan ya, karena yang namanya riset itu panjang ya, tidak bisa disimpulkan gitu-gitu aja bahwa udah oke ya, terus tidak nge-gym motornya ya, tidak panas, tidak secepat itu ya. Oke, ditunggu sebentar guys. Nah kenapa saya belum bisa menyimpulkan bahwa ini bisa dimasukkan ke tangki ya, karena memang ini dicampurnya itu dengan Pertamax turbo ya, salah satu campurannya Pertamax turbo, makanya saya belum berani kasih izin buat teman-teman ya. Ini pakai turbo, jadi kekentalannya dia berkurang, jadi seperti ini, mirip-mirip dengan oli samping biasa ya. Cuma saya belum berani ngasih lampu hijau buat teman-teman pakai, buat yang udah beli mau dimasukin biar nggak ribet gitu ya. Saya sarankan sih jangan dulu ya, karena ini campurannya kan bensin ataupun Pertamax turbo ya, bukan bensin ya, Pertamax turbo sorry. Takutnya nanti ada permasalahan di bagian seal ya. Seal itu kan banyak, ada seal pompa oli, ada seal krek as ya, kanan kiri lagi sealnya. Nah itu belum saya pastikan untuk jangka panjangnya, jadi makanya saya belum berani ngasih izin buat teman-teman buat dimasukin ke tangki. Jadi permasalahannya bukan oli sampingnya ya, tapi permasalahannya itu karena campurannya, karena saking maksa ingin dimasukin ke pompa oli gitu sama saya ya. Jadi jangan ikut-ikutan saya ya. Saya tidak sarankan buat teman-teman ini, karena memang motornya ya istilahnya memang mau saya turunkan nanti ya, setelah saya dapat settingan yang baik dari oli samping ini. Saya pengennya tuh full pakai oli samping ini gitu. Jadi nyoba-nyoba iseng dimasukin ke wadah oli samping dengan ngasih turbo ya. Kemarin pernah ngasih pakai Pertamax ya, tapi wanginya jadi berubah, jadi kurang enak. Sekarang saya pakai turbo, lagi coba ya, lagi coba dulu. Jadi jangan teman-teman ikutin dulu ya, nanti kalau udah oke baru ya. Mungkin buat teman-teman yang mau oper BOS ataupun OB ya, boleh kontak ke 081 912 821 531 ya, sekaligus mau order oli ini juga boleh. Oli ini juga bagus buat blok OB ya, sebagai tambahan pendamping di tangki. Jadi teman-teman misalkan oli sampingnya sekarang pakai merek
A gitu ya. Terus buat karena bloknya udah OB takut ngejim. Nah ini dari tangki boleh dikasih ini nih ya, buat teman-teman supaya nanti motornya lebih adem, lebih licin ya, daya lumasnya lebih oke. Jadi ini cocok juga buat blok OB. Oke, mungkin cukup ya karena ini udah terlalu panjang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.